Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, masih dalam suasana Natal nih guys. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah online GBI Point Square. Tidak henti-hentinya kami mengingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk selalu mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, yaitu tetap mencuci tangan, memakai masker, dan jangan lupa menjaga jarak. Kami juga mengundang untuk Bapak dan Ibu, saudara sekalian, untuk bergabung di dalam rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti KUL. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti KUL, kami mengundang untuk dapat mengikutinya sesuai dengan alamat-alamat KUL yang tertera di layar saudara masing-masing. Bagi saudara, Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mengirimkannya langsung melalui nomor rekening yang ada di bawah ini atau melalui QRIS. Sebelum kita memulai ibadah kita, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kembali kami boleh Tuhan mengikuti ibadah online kami, semua karena kemurahan-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara ini, buat bangsa Indonesia, Shalom Indonesia, diberkatilah oleh Tuhan. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Tuhan yang senantiasa ada di bangsa ini. Tuhan berkati juga Presiden dan Wakil Presiden, bahkan semua Tuhan, pemimpin-pemimpin di bangsa ini. Biarlah hikmat daripada Tuhan yang turun kepada mereka Tuhan untuk memberikan keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Juga kami berdoa buat Gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko Noto Raharjo, juga keempat wakilnya. Juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Budianto Totong Tuhan sebagai Gembala Rayon 1H. Juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami Tuhan di tempat ini, Bapak Pendeta Suardi. Berkatilah Tuhan para hamba-hamba-Mu ini, berkati dengan kesehatan, berkati setiap keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Juga pemberitaan firman hari ini Tuhan, berdiberkatilah Tuhan buat hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan ditaburkan hari ini Tuhan dapat menyentuh hati kami setiap yang mendengarkan atau mengikuti ibadah online ini Tuhan, di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan dengan hikmat, dengan kesehatan dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau Tuhan Allah bertata di atas segala pujian kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini, jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh. Salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat,
yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri, tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik. Amin. Tidak terasa kita sampai di minggu terakhir di penghujung tahun 2020 dan sebentar lagi beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam tahun yang baru. Saya percaya kita semua siap menyambut tahun yang baru. Untuk itu hari ini saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita. Kita mau menaikkan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Karena sepanjang tahun ini kita bisa merasakan kebaikan demi kebaikan yang Dia nyatakan bagi kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan-kebaikan yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Hingga sampai hari ini kami dapat berdiri tegak. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kemurahan hati-Mu yang selalu Engkau nyatakan bagi umat-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau membawa yang terbaik bagi nama Tuhan. Kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi nama Tuhan. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membalas semua kebaikan-Mu. Hanya pujian dan penyembahan kami yang akan kami bawa di hadirat-Mu. Biar Engkau berkenan dengan puji-pujian dan penyembahan kami. Ibadah ini milik-Mu Tuhan. Engkau yang beracara, Engkau yang berkuasa. Kami ini
bersyukur kami di hadapan-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak terima pujian penyembahan dari kami, Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
kita dalam tangan-Nya. Tidak sedetik pun Dia meninggalkan kita. Kasih setianya yang selalu menyertai kita. Walau terkadang kita tidak setia kepada-Nya. Saat ini, mari kita katakan di hadapan Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya itu yang bisa kami katakan di hadapan-Mu. Hanya itu yang bisa kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya. Terima kasih Tuhan untuk segala-galanya yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Kami percaya Tuhan, saat kami meninggalkan tahun ini, kami menyongsong tahun depan Engkau sudah ada di sana. Dan penyertaan-Mu yang sempurna itu juga ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk lebih setia. Ajar kami untuk lebih mengasihi Tuhan. Ajar kami untuk lebih mencintai Engkau. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Kita mau katakan di hadapan Tuhan. Bersamamu, bersamamu Bapa. Kau Allah yang selalu ada bagi kami Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau yang mengganti air mata kami. Engkau yang mengganti duka cita kami Tuhan. Dengan sukacita, dengan sukacita-Mu Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku.
saat ini Bapa, kami mau lebih lagi dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan. Haleluya. Engkau yang terima berkat Tuhan hari ini. Katakan amin. Haleluya. Shalom GBI Rayon 1H. Senang sekali hari ini saya bisa bersama dengan Anda di hati Anda. Kenapa? Mungkin saja Anda ada di rumah, Anda ada di jalan, Anda ada dimanapun. Satu kehormatan dari Pak Budianto Totong, sahabat, untuk saya bisa melayani semua Anda hari ini. Saya meminta maaf, saya tidak akan membahas soal pandemi. Saya minta maaf, saya tidak akan bahas soal COVID-19. Saya minta maaf, saya tidak akan membahas soal resesi yang sedang melanda Indonesia dan beberapa hari yang lalu sudah terkonfirmasi oleh pemerintah bahwa kita sudah masuk jurang resesi. Yang saya ingin bahas sesuatu yang sangat mendasar yang Tuhan taruhkan dalam hati saya mengenai relasi, mengenai hubungan. Karena semua kita mengerti bahwa kekristenan itu bukan agama. Kekristenan adalah relasi. Kelahiran Yesus berbicara soal relasi. Kematian Yesus berbicara soal relasi. Bahkan kenaikan sampai kebangkitan dan kedatangan Yesus kali kedua. Itu pun berbicara soal relasi. Nah, saya akan membahas relasi dari satu ayat yang hari terakhir begitu mengejar saya. Ada satu ayat dari kitab Amsal yang berkata, siapa yang bergaul dengan orang bijak, maka dia akan menjadi bijak. Ternyata relasi itu menular. Sesuatu bisa menular dan sesuatu bisa ditularkan. Ternyata relasi itu menjadi sesuatu yang penting. Bukan itu saja kalimatnya berkata, selanjutnya yaitu adalah siapa yang berteman dengan orang bebal, maka malanglah dia. Saudaraku, kata bergaul dan kata berteman itu sesuatu yang berbeda. Saudaraku, saya berteman dengan beberapa Anda, karena mungkin kita pernah ketemu. Mungkin kita pernah ibadah sama-sama. Dan saya akan mengatakan kepada banyak orang, ya dia teman saya karena saya pernah bertemu dengan dia. Tapi mungkin seperti dengan Gama, saya tidak berteman, saya bergaul. Kenapa? Dari waktu ke waktu kita berbicara, dari waktu ke waktu kita sharing, dari waktu ke waktu kita SMS, WA ataupun berkomunikasi dalam bentuk yang lain. Ada intensitas. Nah, orang yang bergaul dengan orang bijak, maka dia akan menjadi bijak. Sedangkan orang itu yang berteman, baru berteman nih. Ketemu mungkin sekian tahun sekali, tidak ada intensitas, tapi sudah berteman dengan orang bebal pun itu sudah malang. Ini menjadi sebuah gambaran daripada sebuah relasi. Tetapi yang Tuhan taruhkan dalam hati saya, yaitu ada relasi yang begitu buruk dalam Alkitab. Dan ternyata relasi ini mengandung racun, itu bahasa saya. Memang di hari terakhir ada istilah-istilah yang cukup hype terdengar, yaitu misalnya toxic friendship, pertemanan beracun. Ada lagi yang berkata bahwa toxic relationship, hubungan yang beracun. Ada juga yang berkata toxic love, yaitu adalah cinta yang beracun. Tentunya semua ini itu adalah kata kiasan. Tentunya ini bukan harafiah. Tetapi yuk sama-sama kita akan dapati, kita buka hati, kita buka mata. Ternyata di dalam kehidupan keseharian, toxic friendship, toxic relationship, ataupun toxic love itu sebetulnya bukan kiasan lagi. Itu menjadi sebuah realita dalam kehidupan. Realita dalam kehidupan. Contoh, suami istri, hubungan mereka tidak baik. Hubungan mereka saling menghakimi. Hubungan mereka tidak saling mengampuni. Hubungan mereka tidak saling mengasihi. Tentunya itu sudah toxic love. Tentunya itu sudah toxic relationship.
Dan setelah itu mungkin saja yang wanita punya pria idaman lain. Yang pria punya wanita idaman lain. Tentunya hubungannya sudah bukan lagi yang sehat, yang indah. Tentunya itu adalah toxic. Dan secara definitif, apa itu toxic love? Yaitu sebuah hubungan yang mana di dalamnya ada racun. Yang bisa menghancurkan fisik, yang bisa merusak psikis, yang bisa merusak psikologi. Dan ini bukan hanya berlaku untuk pasangan, tapi mungkin juga untuk diri kita sendiri. Mungkin kita yang sifat kita, karakter kita buruk, itu bisa meracuni orang lain. Tetapi mungkin saja karena kita pilihan yang salah, apa yang terjadi? Orang itu pasangan kita yang bisa meracuni diri sendiri. Dan inilah sebuah hubungan yang perlu kita pelajari. Dan menurut saya ini penting. Memasuki tahun 2021 di depan kita lihat, kita harus pastikan kita punya hubungan yang sehat, yang indah, yang ideal. Karena kalau ideal itu pastinya di sana ada saling membangun. Di sana ada saling mengasihi, ada saling mengampuni, saling memuji. Alkitab pun dalam beberapa kali muncul relasi-relasi yang indah, relasi-relasi yang menyenangkan. Misalnya Kidung Agung, Salomo dengan perempuan Sulam itu, bahasa Inggrisnya Sulamit. Saudaraku, hubungan mereka begitu indah, begitu ideal, saling memuji, saling memuja, saling mengasihi, saling mengampuni. Tentunya itu adalah hubungan yang ideal, tetapi sebaliknya toxic love, sebaliknya hubungan yang beracun, bukan saling menerima tapi saling menghakimi, bukan saling mengasihi tapi saling menyakiti. Dan kita akan melihat satu hubungan toksik, satu hubungan beracun. Dalam Alkitab kita akan lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Tapi sebelum kita melihat Hakim-Hakim pasal yang ke-16, harus ditarik ke Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Karena kita harus lihat background-nya menurut saya. Karena ketika itu Alkitab dengan jelas berkata bahwa bangsa Israel itu oleh karena jahatnya 40 tahun diserahkan kepada bangsa musuh. Tepatnya adalah bangsa Filistin selama 40 tahun. Tapi pada akhirnya, saya mau highlight kata pada akhirnya karena sepakat gak dengan saya? Setiap perkara pasti ada akhirnya. Pasti ada ujungnya. COVID pasti ada ujungnya. Pemulihan di depan sana. Pandemi pasti ada ujungnya. Terobosan ada di depan sana. Resesi pun pasti ada ujungnya. Pemulihan ada di depan kita. Nah, bagaimana ketika itu bangsa Israel akan direbut kembali dari bangsa Filistin. Ternyata malaikat Tuhan menghampiri seorang Manoah, seorang suami yang beristrikan mandul dari suku Dan. Malaikat Tuhan berkata, istrimu ya benar mandul, tetapi istrimu akan melahirkan seorang anak yang luar biasa, berkekuatan hebat, bahkan dia nazir Allah. Namanya adalah Simson. Alkitab dengan jelas berkata bahwa Simson punya kekuatan yang luar biasa. Simson menerima kasih karunia yang begitu hebat. Tapi bagaimanapun juga, kasih karunia juga harus dibangun oleh karena relasi. Nah, saya tidak dapati Simson berdoa. Saya tidak pernah dapati Simson berdoa memuji menyembah Tuhan. Saya tidak pernah dapati Simson membangun mesbah misalnya. Saya tidak pernah dapati ayat-ayat yang mengatakan demikian. Tetapi yang saya dapati, Hakim-Hakim pasal yang ke-14-nya saja. Apa yang terjadi? Simson sudah jatuh hati kepada perempuan bangsa lain, yaitu bangsa Filistin. Ini yang gak pernah saya bisa terima. Apakah kurang cantik putri-putri Israel? Apakah kurang menarik itu yang namanya wanita-wanita daripada orang Israel? Saya tidak pernah mengerti dalam hal ini. Tetapi yang Alkitab dengan jelas catat, Simson di Hakim-Hakim pasal yang ke-14 saja itu sudah mengatakan kepada ayah dan ibunya,
Aku ingin nikahi seorang wanita Filistin. Dan menurut saya kelemahan daripada Simson, ya benar dia meremehkan kekuatan, dia meremehkan kasih karunia, dia meremehkan anugerah. Tetapi lebih daripada segalanya, dia meremehkan apa statusnya yang ada pada dirinya, yaitu dia adalah nazir Allah. Saudaraku, Hakim-Hakim 14 saja dia sudah jatuh di pelukan wanita Filistin. Puncaknya adalah Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Kita lihat di perikop awal saja. Di Hakim-Hakim pasal yang ke-16, Simson ada di Gaza. Dia jatuh cinta. Bahkan dia hidup bermalam itu bersama dengan perempuan yang di Gaza. Dan Alkitab dengan jelas berkata dia adalah perempuan sundal. Alkitab berkata demikian. Perempuan sundal. Nah, perikop di bawahnya menurut saya itu ada sesuatu yang sangat menarik. Yaitu di perikop di bawahnya. Perhatikan ayat yang keempat daripada Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Perhatikan, seperti apa relationship mereka. Seperti apa relasi mereka yang dibangun. Menurut saya ini hubungan yang merusak. Ini bukan hanya merusak psikis, bukan merusak fisik, tapi juga merusak masa depan sebuah bangsa. Delila tidak pernah muncul sebelum perikop ini. Delila tidak pernah muncul setelah perikop ini. Delila hanya muncul di perikop ini saja. Sepertinya mampir, tapi punya daya ledak yang luar biasa. Daya hancur yang luar biasa. Kenapa? Karena Simson justru bergaul dengan orang yang salah. Simson justru bergaul dengan orang yang salah. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa di ayat yang keempat, bahwa Simson jatuh cinta. Tapi seperti apa cintanya? Menurut saya ini cinta yang beracun. Ini adalah toxic love. Di ayat yang kelima, datanglah raja-raja dari berbagai macam kota yang dikuasai oleh Filistin dan berkata, cari tahu apa kelemahan daripada Simson. Maka kalau engkau Delila bisa memberikan informasi, masing-masing kami akan memberikan 1.100 uang perak. Masing-masing kami, maaf, Delila tidak lebih baik dibandingkan perempuan sundal yang di Gaza. Kenapa? Karena sama-sama bisa dibeli. Nah, semua kita mengerti 3 kali. Simson mengatakan, ini rahasia saya. Ternyata kekuatannya tidak hilang. Kedua kali, Simson berkata, ini kekuatan saya. Ternyata kekuatannya tidak hilang. Yang ketiga kali pun demikian saya pada sebuah titik. Yuk kita akan perhatikan ayat yang ke-15. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu. Padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Setelah telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku karena apakah kekuatanmu demikian besar? Saudaraku tolong perhatikan dengan jelas bahwa inilah toxic love. Salah satu ciri daripada cinta yang beracun yaitu adalah apa-apa harus dibuktikan dengan kata cinta. Buktinya kamu cinta. Apa buktinya kamu cinta? Apa buktinya kamu sayang saya? Apa buktinya kamu suka sama saya? Dan itu yang terjadi pada Delila. Buktikan dong kalau kamu cinta. Apa dong? Ceritakan yang menjadi kekuatan kamu. Dan saudaraku, ini pun berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Karena begitu banyak anak muda yang dengan mudahnya berkata, buktiin dong kamu cinta sama saya. Tidur bersama dong. Buktikan dong kamu cinta sama saya. Tinggalin orang tuamu. Buktikan dong kamu cinta saya. Tinggalin gereja. Saudaraku, itu biasa terjadi dalam kehidupan. Tetapi anak-anak muda, tolong perhatikan ini penting. Apakah relasi yang dibangun itu adalah kasih karunia? Apakah relasi yang dibangun itu adalah kekudusan? Apakah relasi yang dibangun itu berdasarkan firman Tuhan? Diperhatikan, jangan pernah sampai relasi yang dibangun itu karena nafsu, karena emosi, dan akhirnya menjadi
hubungan yang beracun. Perhatikan ayat yang ke-16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Saudaraku, hubungan yang toksik selalu didominasi kepentingan diri sendiri. Ketika suami berkata, perhatikan aku, dia tidak pernah memperhatikan kepentingan istrinya, pasti hubungannya toksik. Seorang istri yang berkata, kamu dong yang memperhatikan saya, kamu dong yang harus pedulikan saya, tanpa dia tidak mempedulikan kepentingan suaminya, pasti hubungannya toksik. Begitu juga dengan persahabatan. Kalau ada seorang yang berkata bahwa apa saja yang dia butuhkan, saya harus hadir 24 jam. Apa saja perhatian yang dia butuhkan, saya harus hadir 24 jam. Waktu kita butuh dia, dia lari. Waktu kita butuh dia tidak ada di tempat. Telepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, padahal tulisannya online. Saudaraku, itu pasti bukan hubungan yang ideal. Karena hubungan yang ideal adalah saling menerima, saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendukung. Itu yang sehat. Tetapi kalau sudah pada sampai sebuah titik yang dipentingkan diri sendiri, itu pasti hubungan yang sudah toksik, yang sudah tidak sehat, yang sudah beracun. Ayat yang ke-17, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah, jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. 18, ketika dilihat darilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin, katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. 19, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Ayat 20 penting, semua Anda yang memegang Alkitab di rumah, semua Anda yang memegang Alkitab di tangan Anda. Yuk sama-sama kita perhatikan ayat yang ke-20, atau yuk sama-sama kita baca dengan suara yang terdengar. 2, 3, ya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson, maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jelas kekuatan bukan pada rambutnya, jelas kekuatan bukan karena kuat dan gagah, jelas kekuatan kita dari relasi. Alkitab dengan jelas berkata demikian. Tanpa sadar ketika seseorang membangun hubungan dengan orang yang salah, relasi dengan Tuhan terputus. Ini penting. Ayatnya berkata demikian. Ketika Anda berhubungan dengan orang yang salah, ketika Anda berhubungan dengan orang-orang di mana Tuhan tidak berkenan kepadanya, perhatikan, ternyata relasi dengan Tuhan bisa terputus. Terbukti Simson. Bukan karena rambutnya, bukan karena ototnya, tapi jelas-jelas karena Tuhan telah meninggalkan dia. Yang paling penting yaitu adalah relasi dengan Tuhan. Ayat 21, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Bayangkan saudaraku, nazir Allah yang kekuatannya begitu hebat, hanya sebagai seseorang yang menggiling di penjara. Tetapi ayat yang ke-22, rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Kekuatannya hilang? Ya. Kekuatannya kembali? Tidak. Kenapa? Karena yang menentukan bukan rambut. Yang menentukan adalah relasi. Nah, mungkin Anda berkata, apa yang menjadi penyebab
Simson bisa kehilangan segalanya. Bahkan rencana Bapa itu bisa hilang dari kehidupan Simson. Saudaraku, yang Anda harus perhatikan, tolong perhatikan bagian penting dari khotbah saya hari ini. Yaitu adalah ketika seseorang jatuh cinta, hatinya terbuka lebar. Saya ulangi sekali lagi, karena ini penting. Ketika seseorang jatuh cinta, hatinya terbuka lebar kepada orang yang dicintainya. Tidak ada hati yang selebar orang yang jatuh cinta. Dan itu yang terjadi pada Simson. Dan itu terjadi pada semua manusia. Orang yang jatuh cinta, orang yang jatuh cinta, hatinya terbuka lebar. Dan apa yang dikatakannya, kita pasti dengan sukacita untuk melakukannya. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah orang yang kita cintai. Ini penting. Dan dengan jelas Alkitab berkata, yang namanya Simson sudah tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dan dia izinkan itu semua masuk dalam hidupnya. Bukan hanya diizinkan, tapi orang yang jatuh cinta memang hatinya terbuka lebar. Apa saja yang dikatakan, apa saja yang diperintahkan, apa saja yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Apa saja pasti akan masuk dalam hati dan hidupnya. Saya kasih contoh misalnya, ada seorang pria, nggak pernah berdoa, nggak pernah menyembah, nggak pernah melayani, rambut gondrong, jarang mandi, bangun siang. Apa yang terjadi? Pacaran dengan misalnya pengerja di gereja. Saudaraku, apa yang dikatakan oleh pacarnya, kamu tolong dong besok rambut dipotong, pasti dia akan berkata, baik saya akan lakukan. Besok kita pagi sama-sama yuk video call, kamu di rumah, aku di rumah, kita baca Alkitab sama-sama, pasti berkata, baik aku akan lakukan. Saudaraku, kenapa orang bisa berubah sedemikian rupa? Karena satu kata, yaitu adalah jatuh cinta. Bayangkan, kalau Anda jatuh cinta dengan Yesus, apa saja yang diperintahkan Tuhan, kita akan berkata, siap Tuhan, aku akan lakukan. Bukan karena supaya diberkati, bukan karena supaya kita alami sesuatu yang lebih baik, bukan. Tapi kita pasti ingin menyenangkan hati dari orang yang kita cintai. Dan itu yang terjadi pada Simson ketika itu. Hatinya terbuka lebar, hatinya terbuka menganga. Dan ketika apa saja yang dikatakan oleh Delila, dia berkata, ya ini dia. Ketika merengek-rengek, ketika dia nangis, saudaraku, mana buktikan cintamu. Maka apa yang terjadi? Akhirnya Simson masuk dalam perangkap. Yaitu sebuah hubungan yang beracun. Tentunya, saya tidak akan tutup khotbah saya pada cinta yang beracun. Saya tutup khotbah saya pada cinta yang ideal. Cinta yang begitu indah, begitu saling mengagumi, saling menguatkan, yaitu jatuh cinta kita dengan Yesus Kristus. Momentumnya sangat tepat. Jadi di akhir tahun 2020 kita akan masuk ke tahun baru 2021. Ini momentum Natal. Tuhan datang 2000 tahun yang lalu untuk membangun kembali, untuk memulihkan kembali relasi. Dan saya tahu persis semua Anda menerima Yesus, di dalam hidup Anda ada Yesus. Tetapi yang saya ingin katakan adalah, saudaraku, pastikan diri Anda dan juga anak-anak kita, keluarga kita, keponakan kita, orang-orang yang dekat dengan kita, pastikan jatuh cinta setiap hari dengan Yesus. Pastikan itu, jatuh cinta setiap kali dengan Yesus. Gembala pembina kita berkata dalam beberapa bulan yang lalu, di minggu ketiga melayani semua kita harus kembali kepada kasih yang semula, jatuh cinta seperti pertama kali kita jatuh cinta dengan Yesus. Prioritas kita Tuhan, intensitas kita Tuhan, kualitas kita yaitu adalah Tuhan.
Maka apa yang terjadi? Ketika hati kita terbuka, maka firman Tuhan dalam kitab Wahyu berkata, jikalau ada yang membukakan pintu, tentunya pintu hati, aku akan masuk ke dalam hatimu dan aku akan makan bersama-sama dengan engkau. Dan apa makanan Yesus? Yohanes pasal yang keempat adalah, makanan Yesus adalah melakukan kehendak Allah pada zamannya, melakukan kehendak Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan daripada Yesus. Saya akan tutup di 1 Yohanes 5 ayat yang kedua. Ayat ini beberapa tahun terakhir cukup mengganggu. Tetapi setelah saya mendapatkan pewahyuan daripada hakim-hakim pasal yang ke-16, saya menjadi lebih mengerti. Ayatnya bilang gini, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu ketika kita menurut perintah-perintahnya, perintah-perintahnya itu tidak berat. Tolong digarisbawahi, atau Anda yang mengikuti ibadah ini premier, Anda boleh live chat, Anda boleh komen bahwa melakukan perintah Tuhan tidaklah berat. Bukan hanya sekedar Anda menulis agar menjadi rema dalam kehidupan kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita jatuh cinta dengan Tuhan, apa yang terjadi? Ketika apa saja yang Tuhan perintahkan, hati kita terbuka lebar. Karena kita ingin menyenangkan hati seseorang yang kita cintai. Maka apa saja yang dilakukannya, apa saja yang dikatakannya, apa saja yang diperintahkannya, tidaklah berat. Perhatikan kata kasih di sini. Saya memperhatikan dari bahasa asli. Semua kita tahu. Dalam konteks kata Yunani ada 4 kata. Dan 4 kata ini berlaku dalam kehidupan manusia. Pertama, kasih. Eros. Apa itu? Kasih eros. Kasih eros itu tidak ada dalam Alkitab. Kata eros tidak ada dalam Alkitab. Itu menjadi kata dasar daripada erotis. Di mana di dalamnya ada muatan nafsu, ada muatan emosi, dan kasih ini bagaimanapun juga rentan. Buktinya apa? Perkawinan yang diawali dengan nafsu, perkawinan yang diawali dengan emosi, saudaraku, tidak akan pernah kekal. Kenapa? Perceraian di mana-mana. Perceraian di mana-mana yang semula cintanya eros tidak akan pernah kuat, rentan dengan waktu. Begitu juga dengan filia. Filia adalah kasih persaudaraan. Buktinya apa? Di gereja kita menyanyikan sebuah lagu, kau saudaraku, kau sahabatku. Saudaraku, bisa saja, tapi kasih filia, kasih persaudaraan itu pun juga rentan. Buktinya apa? Gereja pecah. Buktinya apa? Perselisihan di mana-mana. Buktinya apa? Pertengkaran di mana-mana. Yang ketiga adalah kasih storge. Apa itu? Kasih yang ada hubungan darah. Itu pun rentan. Tidak kekal. Kenapa saya katakan tidak kekal? Karena terbukti hari-hari terakhir. Saya mendapatkan berita ada ayah kandung memperkosa 2 anak kandung sekaligus. Ada seorang anak membunuh ibunya. Padahal kasih mereka adalah jelas. Storge, kasih yaitu oleh karena hubungan darah. Tetapi kasih yang tertinggi adalah kasih Kristus. Yang mana orang yang percaya, Yesus lahir dalam hidupnya. Yesus kembali nyata dalam hidupnya. Pasti dia memiliki kasih yang keempat, yaitu kasih agape. Saudaraku, saya membaca beberapa buku. Dan ternyata beberapa buku tidak bisa menyimpulkan, yaitu adalah kata agape. Tapi maaf, saya bisa menyimpulkan dengan satu kata yang sederhana. Apa itu kasih agape? Satu kata, yaitu adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah tidak bersyarat, tidak menuntut balas, unconditional. Itu adalah ikhlas. Dan kasih Tuhan atas Anda ikhlas. Maaf Bu, Ibu yang sedang ikutin ibadah ini sambil makan roti. Saudaraku, Tuhan tetap mengasihi Anda.
Bapak maaf, Bapak ngikutin ibadah ini sambil keluar masuk, sambil baca WA, sambil lihat email. Tuhan tetap mengasihi Anda. Kenapa? Karena kasih Tuhan itu agape, tanpa syarat. Kasih Tuhan itu agape, tidak menuntut balas. Satu kata, yaitu adalah ikhlas. Dan kalau hubungan kita ikhlas, apa saja yang diperintahkan, itu pasti tidak berat. Pastinya Simpson ketika itu juga ikhlas. Kenapa saudaraku? Apa saja yang dikatakan oleh si Delilah, apa saja yang dikatakan dia lakukan. Walaupun di dalamnya ada eros, ada erotis. Walaupun di dalamnya ada yang namanya kasih, yang nafsu di dalamnya. Tetapi karena ikhlas, saudaraku, dia lakukan hal yang salah. Tapi kalau hubungan kita ikhlas dengan Tuhan, hubungan kita ikhlas dengan sesama, hubungan kita ikhlas dengan gembala, hubungan kita ikhlas dengan gereja, hubungan kita ikhlas dengan orang-orang yang kita kasih, maka apa yang terjadi? Apa saja yang diperintahkannya tidaklah berat. Karena ikhlas adalah kasih yang tertinggi. Dan saya minta maaf, kata ikhlas bukan terminologi Kristen, itu terminologi agama sepupu kita. Tetapi biarlah memasuki tahun 2021, hati kita diperbaharui. Apa saja yang kita lakukan, ikhlas. Karena kasih Tuhan atas Anda ikhlas. Dan apa saja yang diperintahkannya, kita dengan sukacita akan melakukannya. Dan apa saja yang diperintahkannya tidaklah berat. Kenapa? Karena bukan karena kita terlebih dahulu yang mengasihi Tuhan. Bukan kita yang terlebih dahulu agape kepada Allah. Tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu agape kepada kita. Tuhanlah yang terlebih dahulu agapau dalam kehidupan kita. Dan itulah relasi yang indah. Relasi yang sorgawi. Saya mengucap syukur untuk apa yang bisa saya sampaikan dari apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Selamat mengakhiri tahun 2020 yang luar biasa bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga. Kita akan siap-siap dalam beberapa hari mendatang. Kita akan melihat anugerah yang baru, kasih karunia yang baru di tahun yang baru. Yang lama berlalu, yang baru akan datang. Izinkan saya berdoa. Bapak, terima kasih untuk pewahyuan yang disingkapkan hari ini. Kami belajar dengan siapa kami jatuh cinta. Karena ketika jatuh cinta hati kami terbuka. Dan biarlah kami senantiasa jatuh cinta dengan Yesus setiap hari. Agar hati kami terbuka. Dan apa saja yang Tuhan perintahkan. Bukan karena kuat dan bukan karena gagah. Tapi oleh karena anugerah daripada Tuhan. Ada kekuatan untuk kami bisa melakukannya. Dan apa saja yang kami lakukan tidaklah berat. Karena untuk orang yang kami cintai, untuk Tuhan yang kami kasihi. Kami bersyukur berkat-Mu untuk semua para pelayan, para jemaat daripada GBI Rayon 1H dalam perlindungan-Mu, dalam genggaman-Mu, tidak pernah dilepaskan karena Engkau agapau atas semua jemaat-Mu GBI Rayon 1H ini. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah pada minggu ini. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat sukacita yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus, pada saat tercurah menyertaimu, memberkatimu, dan memberikan engkau kuasa untuk menyelesaikan amanat agung ini di era Pentakosta yang ketiga dan siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mari kita yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Sampai ketemu di ibadah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah. Engkau yang sembuh.